Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Economic Launch with IC dan masih membahas seputar sistem pembayaran nasional bersama Pak Anas, Pak Darminto dan juga Bima. Ya, ini di segmen 6 ini mungkin kita membahas sebenarnya sudah banyak hal ya. Bahkan tadi kalau kita melihat masyarakat kita sebagian juga sudah teredukasi ternyata dan dia sudah menukarkan dengan logo barunya. Nah, ternyata ini juga dihimbau juga untuk masyarakat ya. Sebenarnya semua masyarakat yang mengetahui ini sebenarnya Anda sudah bisa menukarkan kartu Anda ke bank masing-masing ya. Walaupun sekarang satu orang juga bisa punya 4-5 bank Pak gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita melihat dari sisi tadi perlindungan konsumen sudah. Nah, kemudian ini kan biasa kemarin nih ada kejadian-kejadian yang juga terjadi bukan semacam skimming, tapi pihak lain ya. Ternyata ada terjadi misalnya berapa jam itu bank terjadi shutdown ya kan. Nah, ini kan juga ada persoalan transaksi akan terjadi penundaan segala macam. Nah, ini kadang-kadang juga akan terjadi nantinya gitu ya. Nah, ini kan kalau tidak salah perusahaan switching yang ikut itu satu bank harus punya minimal 2. Itu apa benar, Pak? Betul. Nah, itu mungkin bisa diceritakan supaya apa nih bagi banknya nih. Oke. Kebijakan GPN itu kenapa diarahkan untuk satu bank terkoneksi dengan minimal 2. Itu tujuannya adalah untuk keandalan, Bu. Maksudnya keandalan layanan. Kalau satu, ya kan terjadi apa-apa dengan satu, selesai layanannya. Betul. Kemarin kejadian tuh sampai berhari-hari ya. Nah itu ya force major. Cuma ternyata semua terhubungnya di satu. Nah sekarang kita mempersyaratkan minimal connect ke 2. 2 ya. Sehingga kalau misalkan satu bermasalah masih ada sistem lagi ya semacam backup ya, semacam backup ya. Dan ini pun kita persyaratkan untuk selalu pertama di testing baik dari security maupun capacity, dan yang kedua adalah ketika masuk ke threshold tertentu, misalnya utilisasi sudah 50%, otomatis mereka harus mempersiapkan ada kewajiban tambahan gitu ya? kapasitas dan ini secara rutin kami di Bank Indonesia bahkan hari-hari ini apalagi menjelang Ramadan dan puasa transaksinya besar itu jangan sampai mereka setiap minggu kita panggil pasti kita untuk memastikan bahwa mereka persen transaksinya tambahannya siap. Ini ada penelpon lagi, kita dengar dulu ya. Silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dari mana Pak? Kevin, Jakarta. Oh, silakan Pak Kevin. Iya, selamat malam Pak, Ibu yang ada di sana. Iya. Saya mau nanya nih, kan tadi kan dibilang kan oleh Bapak di Bank BI ya, itu kan bahwa transfer ke bank lain itu kan dikenakan 1% atau berapa tadi itu ya. Nah, kalau menurut saya pribadi gitu kan. Kalau biasanya kan transfer ke bank lain itu kan 7.500 atau 6,5 gitu kan, kadang berbeda-beda bank gitu ya. Betul. Sebenarnya itu lebih menguntungkan nggak dengan GPN ini? Sedangkan kan katanya tadi kan 1% kali untuk transfer ke bank lain. Nah, kalau dihitung-hitung kalau kasarnya kalau nasabah itu transfer 10 juta gitu kan, 1% itu kurang lebih 10 ribuan. Sedangkan itu lebih mahal ya dibandingkan dengan dia transfer sebesar itu 7.500. Dan satu lagi nih, apakah dengan kartu GPN itu kita bisa transaksi di mesin edisi manapun gitu? Dan apakah biayanya itu tadi 0,15 atau terkadang kan sekarang kan kalau edisi kan mau transaksi dimanapun ini ya ada kena biaya ya. Nah terkadang sih emang tadi yang melanjutkan pertanyaan sebelumnya tadi saya sudah dengar juga memang kan terkadang banyak yang merchant itu yang mengenakan biaya kepada customernya kayak gitu sih. Paling itu aja. Mohon dijawab. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ini pertanyaannya juga kayaknya usianya milenial nih yang nanya ya. Ya mungkin bisa dijawab Pak. Jadi kan jadi lebih mahal gitu kalau pakai presentasi. Kalau sekarang kan fixed price. Tapi mungkin sekaligus menambahkan yang
kita pakai MDR itu untuk transaksi purchase, Bu. Untuk beli, iya betul. Nah, ini mungkin ada tadi berbeda. Saya aja tadi hampir salah, Bu ya. Jadi ada transaksi purchase atau beli, ada transaksi antar bank transfer gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan. Yang satu gimana biayanya? Kalau transfer itu memang yang kita atur bukan dalam konteks gerbang pembayaran nasional, tapi yang memang sudah ada itu memang ada batasannya. Jadi per transaksi sifatnya. Per transaksi. Per transaksi. Oke. Itu persis dengan hampir nilainya, kalau dibilang nilai secara prinsip hampir sama dengan berapa sih biaya yang dipergunakan untuk terjadinya perpindahan dana. Iya. Biaya apa aja? Ya itu yang tadi yang kami coba hitung. Salah satunya pasti listrik. Ya, iya. Lalu pasti apa namanya jaringan komunikasi. Ya. Makanya kami lihat yang kita atur besarannya. Jadi fix angkanya. Oh, angkanya fix ya. Angkanya fix. Oke, jadi tidak berdasarkan kalau 100 juta jadi 1% dari 100 juta bukan begitu kan. Karena transfer itu pada dasarnya hanya memindahkan dari rekening saya ke rekening penerima. Iya. Sementara kalau purchase di situ ada yang membedakan. Ada merchant. Merchant, dan merchant itu mengexchange barang atau jasa. Betul. Nah, disitulah bedanya, karena di sini mengekses barang atau jasa yang mereka produksi atau mereka jual, maka sebenarnya di situ sudah harganya sudah termasuk keuntungan. Jadi artinya itu yang harusnya bebannya merchant ya, bukan bebannya ke customer gitu kan. Jadi kalau transfer tenang aja, kita nggak pakai persentase, nggak pakai persentase. Itu mekanisme transfer seperti umumnya. Kalau itu clearing misalnya. Karena kita menggunakan kartu kita kan ke ATM, kan ATM-nya ATM mana saja. Betul. Nah, itu adalah transfer ke bank mana. Iya, biayanya ya sama dengan transfer seperti sekarang. Jadi itu nggak ada bedanya ya. Jadi artinya untuk transfer tidak. Yang tadi kita bicarakan itu lebih kepada purchase, penggunaan non tunai. Makanya harusnya itu merchant yang menjadi beban, bukan customer ya. Nah ini mungkin nanti bisa yang kena charge di dalam ininya bisa komplain kepada ininya ya. Iya betul. Dan saya rasa BI juga memperhatikan kan, karena yang memang mengenakan pada customer kan harusnya juga akan mendapat ini ya, mendapat peringatan gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat nih hampir 1,5 jam udah pada pinter-pinter kayaknya ya penontonnya gitu ya. Oke, nah udah paham ya. Jadi kalau melihat tadi Pak sekarang nih dengan persiapan NPG ke depan ini kelihatannya masyarakat kita sudah mulai bisa menukarkan dari sekarang ya. Kemudian tadi ada pertanyaan edisi tadi Pak. Sebenarnya harusnya udah bisa di semua ya. Tadi ini yang pendapat terakhir tadi belum dijawab ya. Gimana nih mengenai ini kami boleh update aja. Kalau edisi sekarang ada 14 acquiring. 14 acquiring itu 12 acquiring sudah meroll out edisi untuk connect ke GPN 100%. Oh, jadi dari 14 itu 12 sudah bisa ya? Sudah 100%. Sudah menjadi satu. Sudah 100%. Nah, yang 2 itu nanti Juni, ya? mereka 100% juga. Dan boleh sebutin Bang? Jangan dulu. Oh nggak boleh ya? Akhirnya boleh. Takutnya nanti dia komplain padahal itu yang 2 tadi ya. Silakan. Banknya besar soalnya. Banknya besar ya, oke. Nah, yang penting lagi adalah berarti kita bicara hampir 100% dari 1,2 juta edisi tadi yang ada di Indonesia itu sudah tersambung dengan GPN dan bisa melakukan transaksi. Nah, memang challenge terbesarnya adalah mengeducate merchantnya ya betul. Tadi nasabahnya udah tahu, merchantnya yang nggak tahu. Dan kalau dari ini tadi kami boleh sampaikan kalau dari kita launching itu tanggal 3 Mei. Tanggal 3 Mei itu untuk logo. Tapi secara aturan kan sebenarnya sudah mulai aktif di 2018 sudah aktif. Ada beberapa yang harus kita bank harus follow. Kalau boleh share sampai posisi saat ini itu sudah sekitar 0,5 juta kartu sudah berganti ya, sudah siap didistribusikan. Dan dari yang 0,5 juta itu 1/4 juta sudah didistribusikan ke masyarakat di seluruh Indonesia. Dan kita sekarang ini memang nge-push gimana caranya, mendorong bagaimana caranya supaya bank cepat nyiapin ya. Bank siap, rate untuk
mencetak juga. Betul, kan itu kan biaya Pak. Satu kartu 20.000 Pak dulu yang atas sekarang. Paling tidak. Sekarang udah mahal ya Pak. Oke, nah saya mau nanya sekarang. Nah ini kan masih banyak masyarakat yang belum menukarkan. Berarti masih menggunakan kartu yang lama. Yang dua macam itu kan, yang dua macam Visa dan Master itu. Nah itu sebenarnya kalau kita gunakan di kita edisi saat ini itu sudah di sini atau tetap bicara datanya bukan di sini Pak gitu. Nah ini perlu juga mendapat jawaban. Jawaban langsung itu langsung di sini Bu. Langsung kata ya. Jadi artinya walaupun tulisannya seperti itu sudah langsung ya langsung. Masyarakat nggak perlu nasional ya. Nggak perlu nukerin esensi kebijakan di GPN itu kan transaksi domestik. Yang dimaksud transaksi domestik harus diproses di domestik adalah transaksi menggunakan instrumen transaksi di domestik yang menggunakan instrumen yang diterbitkan di Indonesia. Ya, oke. Jadi artinya masyarakat tidak perlu khawatir bahwa sebenarnya walaupun Anda belum menukarkan kartu yang ada itu sebenarnya sudah pakai GPN gitu ya. Sudah diproses di dalam. Oke, jadi itu yang maksud saya supaya orang nggak khawatir karena takutnya nanti berbondong-bondong ternyata banknya belum siap loh Pak gitu. Karena ternyata belum semua bank menyiapkan diri ya. Nah, Bima kalau kita lihat tadi banyak usia milenial ya yang ternyata sekarang menggunakan transaksi itu non tunai sudah mulai meningkat ya. Dan diperkirakan dalam 5-10 tahun lagi digital ekonomi ini trennya akan terus meningkat kan. Berarti ini juga transaksi non tunai ini akan makin tinggi kan begitu. Nah, Anda melihatnya sejauh mana memang di kita dari sisi policy perbankan maupun juga regulatornya ini memang sudah mempersiapkan transaksi yang akan begitu besar gitu. Karena ini kan membutuhkan investasi yang besar loh kalau seandainya memang kebutuhannya makin naik. Gimana pendapat Anda? Ya, jadi terutama problemnya ini ada di bank buku 1 dan buku 2 ya, karena untuk investasi di digital itu cukup mahal. Apalagi untuk memulai dari nol, mereka bikin inkubasi sendiri. Itu IT developer sekarang gaji minimum sekali itu udah 10 juta per bulan gitu ya. Nah, jadi solusinya adalah memang BI kemudian OJK ini mendorong kolaborasi antara ekosistem itu ya, bank, ekosistem ya. Bank dengan fintech nih. Jadi banyak sekali fintech sekarang itu jangan kemudian koridornya menjadi silo-silo. Jadi fintech sendiri kemudian perbankan sendiri ya. Misalkan tadi soal tanda tangan basah sebenarnya ada beberapa fintech yang bisa mengakali itu gitu dan beberapa sudah diaplikasikan sebenarnya. Jadi harusnya lebih banyak bekerja sama. Terutama kita bicara juga yang BPR nih. Kalau BPR untuk move ke digital kelihatannya agak jauh. Padahal jadi ribuan itu BPR itu ya. Tidak membicarakan BPR tadi baru bank umum ya. Nah ini nanti gimana tuh Pak? Tapi nanti jawabnya sebentar lagi ya Pak. Saya harus break dulu. Saya tetaplah di Economic Loans with ISEE. Sesaat lagi kami kembali di segmen terakhir.